Oke, kali ini saya mau bahas mouse wireless gaming paling ringan di dunia. Kenalin, ini adalah Pulsar X-Lite. Kalau teman-teman asing, ini adalah merek Korea dengan nama Pulsar dan mereka sering banget produksi gaming peripheral yang aneh-aneh. Contohnya kayak yang ada di depan saya ini. Mereka bilang ini adalah mouse wireless gaming yang beratnya cuma 58 gram. Kita pernah review sebelumnya yaitu Fantech Go XD5 dan beratnya ya memang ringan tapi nggak seringan mouse gaming ini nih. Kita langsung aja timbang. Untuk yang pertama Fantech Go Helios XD5 beratnya sekitar 73 gram. Dan yang kedua ada Daxa Pro Wireless. Dan ini Daxa R ya. Dan beratnya juga masih di atas dari Pulsar X-Lite ini dengan 77 gram. Padahal mereka udah pakai desain bolong-bolong honeycomb kayak gini. Dan meskipun Pulsar juga pakai desain yang sama, yaitu desain bolong-bolong dengan motif garis kayak gini, kita langsung tes saja emang beratnya 58 gram atau lebih berat. 59 gram ya, bless 1 gram nggak ada masalah lah ya, asalkan produk ini emang masih di kisaran di bawah 60 gram. Dan akhirnya bisa menggeser posisi dari Razer Phenom ini yang sampai sekarang masih pegang mouse gaming dengan berat paling ringan di dunia dengan 60 gram. Ini jarak 1 gram ya nggak kerasa sih menurut saya. Keuntungannya apa sih kalau kita menggunakan mouse yang ringan banget kayak gini? Kalau buat main Apex Legends, kalau buat kalian player Apex Legends pasti udah tahu kalau pola game atau gameplaynya itu kayak kita menggunakan mouse-nya itu secara brutal, jadi berlebihan banget karena kita harus waspada mouse-nya ada di mana. Arenanya gede banget juga. Tapi kalau menggunakan mouse ini buat main game kompetitif kayak misalkan Valorant yang gameplaynya kayak nunggu momen, incar kepala, ya saya bisa bilang mouse gaming di bawah 100 gram pun udah nyaman atau udah enak. Dan kalau buat main game kayak game MOBA sama sih. Karena pergerakan mouse-nya nggak sekencang atau nggak sebanyak kayak misalkan main game kayak Apex Legends, saya bisa bilang Pulsar X-Lite ini juga udah nyaman kalau kita gunakan untuk main game MOBA. Tapi mungkin dengan bikin mouse gaming paling ringan, mereka bisa dikenal sebagai mouse yang paling ringan sedunia. Jadi orang tahu nih merek Pulsar nih merek apa. Ya meskipun tergolong baru, mereka jadi punya nama. Nggak ada yang salah, asalkan berat sebenarnya nggak jauh-jauh dari berat yang tercantum di kemasannya. Kalau dari bentuk jelas, mouse gaming ini untuk pengguna tangan kanan dengan bodi miring di sebelah kanan. Bentuknya juga ergonomis dan masih dengan desain bolong-bolong dengan motif garis kayak gini. Bukan honeycomb kayak Daxa ini. Cuman yang bikin saya kaget waktu lihat bagian bawahnya. Buat bikin mouse gaming dengan berat 58 gram, Pulsar sampai harus memangkas bagian bawah dari mouse gaming ini. Ya sebenarnya nggak ada masalah karena kita menggunakan mouse itu dari atas bukan dari bawah. Kalau dibandingkan dengan beberapa kompetitornya kayak misalkan Daxa pun bagian bawahnya juga ketutup. Punya Fantech pun juga sama, ketutup kayak gini. Cuman ya balik lagi, mungkin mereka pikir dengan desain kayak gini bakalan kelihatan keren. Ya mereka mungkin mikir kayak seorang Kanye West pun yang pakai hoodie bolong-bolong pun jadi tren dan hoodie-nya jadi mahal. Mereka mungkin mikirnya kayak gitu, makanya mereka bikin desain mouse yang berlubang-lubang kayak gini. Cuman sepengalaman saya, waktu gunakan mouse bolong-bolong kayak gini, kalau tangan kita gampang berkeringat, bakalan ninggalin banyak kotoran yang nyangkut di sela-sela lubang-lubangnya ini. Cuman buat kalian yang tangannya nggak berkeringat, harusnya nggak jadi masalah. Untuk material bagian bawah juga masih menggunakan plastik coating doff kayak gini. Dan bagian bawahnya juga punya material PTFE Teflon sampai di bagian sekitar sensornya. Oh ya, Pulsar X-Lite ini punya switch kali GM8.0 dengan sensor PixArt PAW3370. Masih tergolong flagship dengan DPI maksimal di 50-20.000. Dan cuman sayangnya di bagian mouse-nya ini nggak dikasih tombol DPI. Kalau teman-teman bandingkan dengan beberapa kompetitornya kayak misalkan Daxa ini, bagian tengahnya ada tombol mechanical DPI. Dan juga punya Fantech sama, meskipun punya Fantech rata banget dengan klik kiri dan juga klik kanannya yang kayak kerasa agak sulit dipencet. Kalau dibandingkan dengan Pulsar X-Lite ini, kita nggak dibekalin tombol mechanical untuk memilih DPI yang kita inginkan. Cuman kita dibekalin dengan aplikasi bawaannya yang kita bisa download di website resmi mereka. Buat saya ya penting sih, kalau mouse-nya terlalu responsif, saya bisa pilih DPI tanpa perlu masuk ke aplikasinya. Dan karena nggak bisa, saya harus gunakan aplikasi bawaannya buat atur 5 tombol secara keseluruhan.
pulling rate dari 125 sampai 1000 Hz, terus bisa pilih LOD atau lift of distance dari 1 millisecond sampai 2 millisecond. Terus bisa pilih dan atur scrolling speed sampai double click speed juga bisa. Yang menurut saya menarik ya, di aplikasi bawaannya kita bisa atur sampai detail banget. Sampai scrolling wheel-nya pun bisa diatur tingkah sensitivitasnya. Lift of distance juga bisa diatur. Kayak misalkan kita main game kompetitif, banyak angkat mouse, kita bisa atur responsifnya dari 1 millisecond sampai 2 millisecond. Dan yang terakhir untuk atur mode LED pada bagian bawah, yaitu warna biru, cuman modenya yang bisa diatur, yaitu mode breadth atau bernafas atau mode statik, nggak bisa RGB. Cuman ya seenggaknya tetap bisa berfungsi kayak mengindikasikan baterai. Kalau warnanya merah berarti baterainya udah semakin menipis atau kita harus cas mouse wireless ini. Saya cukup impresif waktu lihat kalau mouse ringan banget kayak ini dengan 59 gram tapi punya kapasitas baterai sampai 70 jam. Meskipun Pulsar nggak nyebutin secara pasti untuk kapasitas baterainya itu berapa mAh, tapi saya bisa bilang waktu kita gunakan selama 2 hari udah cukup. Nggak perlu bolak-balik ngecas, masih bisa bertahan dan kita gunakan buat main game ataupun buat kayak kerja atau input data. Untuk ukurannya Pulsar X Lite ini bisa saya bilang di ukuran medium karena pas dengan kepalan tangan saya. Dan bagian belakangnya sini kelihatan bulky atau melembung. Jadi bikin bagian belakang kepalan tangan saya ini nggak gampang capek. Kalau dibandingkan dengan Fantech yang modelnya menipis atau mempipih pada bagian belakang sini yang bikin belakang tangan ini kerasa sedikit capek sih. Nah sekarang langsung aja kita cobain untuk sound test dari klik kiri dan juga klik kanan dari Pulsar X Lite ini. Oh ya, dalam paket pembeliannya kalian juga dapetin kabel yang udah braided dan ini lemes jadi enak banget, lebih fleksibel kalau dibandingkan dengan saya pernah cobain punya Lenovo Legion tuh mouse kabelnya itu kerasa kurang nyaman karena kabel braidednya itu kaku banget, jadi ganggu banget waktu kita gunakan untuk main game. Dan untuk portnya dari port Type A to Type C kayak gini dan kita juga dapetin penguat sinyal untuk konektivitas wirelessnya dengan 2,4 GHz. Oke, jadi kesimpulannya memang bobot bukan segalanya. Karena setelah kita cobain Pulsar X Lite ini kadang agak kepleset sedikit waktu saya gunakan kayak misalkan memilih file atau memilih folder karena terlalu sensitif menurut saya. Makanya kita butuhkan aplikasi bawaannya untuk ngatur sensitivitas paling pas waktu kita mau gunakan mouse gaming ini untuk berbagai kegiatan kita. Kayak misalkan main game pun juga sama. Saya waktu main Valorant untuk settingan defaultnya kerasa sulit banget ngincar kepala. Tapi waktu kita aktifkan beberapa settingannya kita custom, yang saya rasakan waktu main Valorant juga cukup nyaman. Dan dengan berat 59 gram saya bisa bilang Pulsar X Lite ini bisa mencuri perhatian kalian kalau kalian cari mouse gaming dengan berat yang ringan banget kayak gini. Jadi seperti biasa buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kurang suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus Dikadi dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.